pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pak Juan berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran TIK hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak untuk berkomunikasi ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini di TIK kita akan belajar tentang perangkat lunak untuk berkomunikasi. Nah, kira-kira apa saja nih ya apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, Pak Juan harap kalian sudah siap ya. Kalian sudah bersiap-siap untuk bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik supaya kalian juga bisa memahaminya dan nanti juga akan ada praktek sedikit dan Pak Juan harap kalian juga nanti bisa mempraktekkan hal yang akan kita pelajari hari ini dengan baik ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Dalam pembelajaran hari ini, Pak Juan punya beberapa tujuan pembelajaran ya. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya lewat pembelajaran ini. Nah, yang pertama, Pak Juan harap kalian itu mampu bisa menjelaskan macam-macam aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, jadi kita akan pelajari aplikasi untuk berkomunikasi ini apa saja ya. Atau perangkat lunak yang untuk digunakan berkomunikasi ini apa saja ya. Yang kedua, Pak Juan juga berharap kalian bisa untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing aplikasi itu ya. Nah, jadi kita akan pelajari aplikasinya apa saja dan juga fungsinya apa saja ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar ya bagaimana etika untuk menggunakan aplikasi dalam hal ini yang digunakan untuk berkomunikasi ya. Nah, kita akan pelajari etika dalam penggunaannya itu apa ya. Dan yang terakhir, yang keempat, Pak Juan harap kalian mampu untuk bisa mempraktikkan cara mengirim informasi atau pesan melalui salah satu aplikasi komunikasi ya. Jadi kita akan belajar beberapa aplikasi nih ya. Tapi Pak Juan harap kalian minimal punya satu ya, atau kalian bisa mempraktikkan salah satu cara dari salah satu aplikasi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak tentunya kalian ini ya, tentunya kalian sudah punya bayangan ya tentang perangkat komunikasi. Nah, pasti kalian sudah punya beberapa bayangan di kepala kalian. Nah, komunikasi tentunya itu ada dua macam ya. Ada komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah. Nah, kalau komunikasi satu arah ya, itu contohnya kita nonton TV atau dengar radio atau nonton YouTube. Nah, itu namanya komunikasi satu arah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kita hanya menerima informasi ya, kita hanya menerima informasi. Di situ kita tidak bisa membalasnya secara langsung begitu ya. Nah, makanya dinamakan komunikasi searah atau komunikasi yang satu arah saja. Nah, yang kedua, komunikasi dua arah. Nah, misalnya kita menggunakan telepon atau handphone ya atau HP ya. Nah, itu kan kita bisa telepon suara ya, kita bisa SMS, bisa langsung dibalas begitu ya, dan kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang untuk berkomunikasi dua arah atau bisa saling membalas begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang searah ini tidak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah perangkat komunikasi ya yang dua arah ya, artinya kita mau mempelajari perangkat komunikasi yang dua arah ini ya. Nah, kalau pada zaman dulu atau yang sudah jarang dipakai ya, misalnya ini ya, telepon zaman dulu dan telepon yang zaman sekarang ini. Walaupun telepon zaman sekarang ini masih sering dipakai, tapi penggunaannya sudah mulai minim ya, kecuali di kantor-kantor ya, yang mungkin masih membutuhkan telepon seperti ini ya untuk berkomunikasi. Nah, tetapi pada zaman sekarang ini dunia sudah mulai berorientasi kepada ini ya. Nah, ini dia ya. Jadi kebanyakan orang itu sudah mulai beralih kepada Android ya atau juga handphone ya. Nah, yang biasa kita juga mungkin menggunakannya ya untuk berkomunikasi, untuk bisa melakukan banyak hal ya, bukan hanya komunikasi bahkan ya, tapi kita juga bisa melakukan banyak hal untuk berkomunikasi dengan orang lain ya lewat satu alat ini ya, handphone. Kita bisa melakukan panggilan video, bisa melakukan panggilan biasa, SMS, chatting dan sebagainya seperti itu.
kita akan belajar sama-sama aplikasi komunikasi ya, yang yang penting untuk kita ketahui ya, dan tentunya mungkin kalian beberapa sudah ada yang tahu ya, Nah, pertama kita lihat ya, ini aplikasi-aplikasi yang mungkin sering kita pakai ya, mulai dari Facebook, Instagram, Zoom, Twitter, WA, Google Meet, Messenger, Telegram, Gmail, dan sebagainya, dan masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak tentunya tentunya kalian sudah tahu ya, yang akan kita pelajari ini adalah aplikasi-aplikasi tersebut, dan ini adalah Facebook ya. Facebook, aplikasi pertama yang akan kita pelajari. Nah, Facebook ini adalah sebuah layanan jejaring sosial ya, yang berkantor pusat ini di Menlo Park, California, Amerika Serikat ya, yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Nah, ini kalau 2004 ini pasti kalian belum lahir ya, rata-rata kalian belum lahir nih, pasti kalian lahirnya itu ada yang 2010, 2009 ya, mungkin ya paling cepat. Nah, ini 2004 pasti kalian belum lahir ya. Bayangkan kalian belum lahir saja Facebook sudah ada ya. Facebook ini salah satu jejaring sosial yang cukup lama ya, Pajuan dari SD itu sudah ada Facebook ini. Nah, jadi ini adalah salah satu media sosial yang berfungsi untuk sebagai alat untuk berkomunikasi juga, media komunikasi. Nah, Facebook ini juga ya didirikan oleh Mark Zuckerberg ya, bersama teman sekamarnya. Ini Pajuan ambil informasinya dari Google ya, dan sesama mahasiswa Universitas Harvard ya, namanya itu Eduardo Saverin, dan juga Andrew McCallum, dan juga Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes ya. Jadi ini nama-nama yang mendirikan Facebook ini ya, bersama-sama dengan Mark Zuckerberg ini sebagai pendiri utamanya begitu. Nah, anak-anak, dalam menggunakan Facebook ini, kalian sebagai pengguna ini dapat membuat profil pribadi ya, menambahkan pengguna lain sebagai teman ya, bertukar pesan. Pengguna Facebook juga bisa mendapat pemberitahuan bila ada informasi penting dari teman atau grup begitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari Facebook ya. Dia bisa kita menambahkan teman kita ya, kita bisa bertukar pesan ya. Pesannya ini bisa banyak ya, kita bisa pesan teks, kita juga bisa video call menggunakan Facebook ya, kita juga bisa pesan suara menggunakan Facebook ya. Jadi ada banyak hal yang menjadi fungsi utama dari Facebook ini. Tapi pada dasarnya Facebook ini adalah media sosial yang juga bisa digunakan sebagai media komunikasi dua arah tentunya ya, bukan hanya dua arah, bahkan kita bisa grup dengan kita bisa berkomunikasi secara berkelompok dengan orang lain begitu ya, di dalam aplikasi ini. Nah, ini Facebook ini juga sebagai sumber hiburan, bisnis, dan juga berbagi informasi penting ya. Ini Pajuan sudah contohkan di lewat video ini ya. Jadi ini kalian bisa lihat, ini Pajuan bisa lihat-lihat informasi, lihat-lihat video hiburan ya. Kemudian kita juga bisa lihat orang yang berjualan di Facebook ya, ini ada orang jual motor dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat informasi di grup ya, dan kita juga bisa melihat hal-hal yang lain ya, informasi-informasi yang lain seperti itu. Nah, aplikasi kedua yang akan kita pelajari ini Instagram ya. Nah, Instagram ini dia berasal dari pengertian kata daripada Instagram ini sendiri ya. Nah, jadi kenapa namanya Instagram? Karena dari asal katanya ini sendiri. Nah, yang pertama itu Insta ya. Nah, Insta ini artinya instan ya, instan. Sedangkan kalau gram itu artinya cepat ya, terkirim dengan cepat. Nah, jadi Insta ini adalah pengertiannya diambil dari kamera Polaroid yang pada masanya itu lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Nah, makanya kata Insta ini dipakai dalam judul aplikasi ini, yaitu Instagram ya.
Sedangkan kata gram tadi yang tadi Pak John sudah sebutkan ya, itu berasal dari kata telegram ya, dia ambil gramnya ya, artinya itu telegram artinya kan mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Jadi Instagram, jadi instan dan cepat begitu ya. Nah, jadi kita bisa mengirimkan pesan yang instan, yang mudah dan cepat ya, seperti itu. Nah, Instagram ini adalah sebuah aplikasi berbagi foto ya dan video yang memungkinkan kita atau sebagai pengguna ini mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital dan juga bisa membagikan ke layanan jejaring sosial lainnya begitu. Ya, jadi kita menggunakan Instagram ini tentunya untuk berbagi informasi tentang diri kita, atau kita juga bisa men-share informasi dari orang lain lewat Instagram ini juga begitu ya. Nah, jadi Pak John tidak tahu ya apakah di antara kalian ada yang menggunakan Instagram juga atau tidak. Tetapi secara nilai positifnya Instagram ini kita bisa berbagi informasi dan juga hal-hal yang dari diri kita atau juga berbagi informasi dari orang lain ya lewat aplikasi ini. Nah, Instagram ini juga berfungsi sebagai media bisnis, promosi, berbagi cerita, dan juga kita bisa menjadi media untuk hiburan begitu. Nah, jadi Instagram ini tentunya dia punya fungsi yang sangat baik ya buat kita semua. Secara mendasarnya memang dia berfungsi sebagai, kalau zaman sekarang ini kan bisnis ya, promosi, kebanyakan orang itu menggunakan Instagram begitu ya. Dan mereka juga, kalau Pak John sendiri biasanya Pak John juga mencari hiburan juga lewat Instagram karena biasanya ada video-video lucu. Nah, di Instagram ini juga kita bisa melakukan video call ya, kita bisa mengirim pesan ya, kita bisa melihat berita-berita terbaru ya, dan sebagainya ya. Jadi kita juga bisa menambahkan teman lewat Instagram ini. Nah, itu nilai-nilai positif daripada Instagram ini ya. Jadi kita bisa lihat informasi dan kita juga bisa melihat hal-hal yang lainnya lewat aplikasi ini begitu. Nah, kemudian ini adalah Twitter ya. Ini adalah lambang Twitter. Twitter ini lambangnya seperti burung kecil begitu ya. Nah, Twitter ini adalah layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga kira-kira 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Nah, jadi Twitter ini mungkin untuk kalian mungkin sedikit kurang agak asing di telinga kalian ya mungkin ya, karena setahu Pak John mungkin anak-anak zaman sekarang itu tidak terlalu tahu tentang Twitter begitu ya. Nah, jadi Twitter ini adalah semacam jejaring sosial yang memungkinkan kita ya untuk bisa berbagi informasi berupa teks begitu ya. Tapi sekarang itu kita juga bisa mengirimkan gambar juga begitu ya. Tetapi ada batasannya. Jadi di sini kita hanya bisa mengirimkan maksimal 280 karakter atau 280 huruf dalam satu kali kita tweet, atau kalau misalnya di Facebook itu kita upload membuat postingan begitu ya. Nah, seperti itu, atau kita upload status itu maksimal 280 karakter atau huruf begitu ya. Nah, jadi kita menggunakan Twitter itu ada batasannya ya seperti itu. Nah, anak-anak, Twitter ini juga sering digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh ya. Media komunikasi jarak jauh, kita juga bisa mengirimkan pesan lewat Twitter ini ya. Kemudian kita juga bisa membuat promosi, menjalankan bisnis, dan juga bisa menyebarkan berita lewat Twitter ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Twitter ini dia juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan Instagram dan Facebook ya. Nah, jadi kita juga bisa berbagi informasi ya, melihat promosi bisnis. Itu juga bisa kita sendiri juga bisa menjalankan bisnis dengan mempromosikan produk kita lewat Twitter ini, dan kita juga bisa menyebarkan berita. Nah, dan bukan hanya menyebarkan berita ya, kita juga bisa
menerima berita dari Twitter ini. Nah, tingginya popularitas Twitter ini menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Bukan hanya aspek mencari informasi saja, tetapi kita juga bisa melihat ya bahwa ini bisa menjadi sarana protes atau menyampaikan pendapat ya. Protes di sini bukan tidak selalu negatif ya, tapi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat begitu. Kemudian ini juga ada kampanye politik ya, sarana pembelajaran, dan juga bisa menjadi media komunikasi darurat begitu ya. Nah, jadi ini biasanya digunakan juga oleh hampir seluruh orang di seluruh dunia ya. Twitter ini lebih sering dipakai orang-orang luar karena cepat ya, karena sangat cepat, dan beritanya itu bisa kita lihat langsung mana yang trendingnya dan sebagainya begitu. Jadi Twitter ini adalah salah satu media yang cukup baik ya untuk bisa kita mendapatkan berita ataupun juga kita mengirimkan pesan dan sebagainya dengan cepat begitu. Nah, Twitter ini juga berfungsi sebagai media hiburan ya, dan menjadi salah satu media internasional yang menyebarkan berita dengan cepat karena basis penggunanya yang besar seperti tadi Pak Juan bilang ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini contoh yang Pak Juan sudah tunjukkan lewat video ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat informasi ya, melihat hiburan-hiburan lewat video-video yang ada. Kemudian kita juga bisa lihat trending topik daripada berita-berita yang ada di dunia ini ya. Nah, kita bisa lihat ya trending topiknya itu seperti apa, kira-kira apa nih informasi yang lagi tenar sekarang tuh apa. Dan kita juga bisa tentunya melakukan komunikasi dengan orang lain lewat Twitter ini ya. Kita bisa mengirimkan pesan ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada logo message di sini ya. Artinya kita bisa dimungkinkan untuk mengirimkan pesan kepada teman kita yang mungkin juga menggunakan Twitter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini ya, WhatsApp, Telegram, Messenger. Nah, kita akan belajar 3 aplikasi ini. Nah, aplikasi ini adalah beberapa aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan fungsi yang mirip ya dari ketiga aplikasi ini. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi utama, yaitu mengirimkan pesan berupa karakter, gambar, dan video ya. Nah, aplikasi tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan panggilan suara maupun panggilan video. Nah, ini adalah aplikasi yang memiliki fungsi yang hampir sama ya. Kita bisa lewat WhatsApp, Telegram, dan Messenger ini kita bisa mengirimkan pesan teks ya. Kita bisa melakukan panggilan suara, dan kita juga bisa melakukan panggilan video begitu ya. Nah, jadi lewat 3 aplikasi ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan komunikasi 2 arah ya. Dan kita juga bukan hanya melakukan komunikasi, bahkan kita bisa mengirimkan pesan dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk file, video, gambar ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi Pak John bilang ya. Nah, lewat aplikasi ini kita juga dimungkinkan untuk bisa mengirimkan file atau berkas penting lainnya ya. Misalnya kalian mau kirim tugas ya, kalian bisa kirim tugas lewat Facebook, Telegram, atau juga Messenger ya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, bukan hanya dalam mengumpulkan tugas, tapi mungkin kalau bagi orang pada umumnya, mungkin misalnya kalau orang yang bekerja di kantor mungkin bisa mengirimkan file penting dari satu pegawai ke pegawai lainnya lewat aplikasi ini juga bisa tentunya ya. Nah, kemudian ini adalah tampilan WhatsApp, Telegram, dan Messenger yang Pak John bisa tunjukkan secara umum lewat video ini. Nah, jadi ini adalah WhatsApp, Telegram, dan Messengernya Pak Juan ya. Pak Juan tunjukkan saja beberapa cuplikan ya. Ini WhatsApp, kita bisa lihat status orang ya. Kemudian kita juga bisa mengirimkan pesan tentunya, bisa mengirimkan pesan, kita bisa menelpon orang ya, kita bisa mengirim pesan suara, mengirim video, mengirim foto. Nah, itu dari WhatsApp. Nah, kemudian Telegram ya. Nah, Telegram juga sama ya, kita bisa lihat informasi dari Telegram, kita bisa mengirimkan pesan. Nah, ini kontak-kontaknya Pak Juan ya. Pak Juan bisa kirimkan pesan kepada orang lain begitu ya.
Nah, lewat Telegram ini bukan hanya pesan teks, tetapi bisa juga mengirimkan pesan seperti gambar, video, ya, dan lain-lainnya. File berkas dan lainnya juga bisa. Nah, dan yang ini Messenger ya. Messenger ini tentunya kita bisa mengirimkan pesan teks sama seperti WhatsApp dan Telegram ya. Nah, jadi kita bisa kirim pesan teks, kita bisa kirim video, kita bisa kirim gambar, kita juga bisa chatting dengan orang lain yang mungkin sedang berjualan. Kita bisa bertanya kepada mereka ya, lewat aplikasi ini. Nah, ini kita juga bisa melakukan panggilan video, panggilan suara ya, lewat aplikasi Messenger ini, begitu ya. Nah, jadi itu cuplikannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Zoom dan Google Meet. Nah, tentunya ini aplikasi yang sudah tidak asing lagi untuk kalian ya, sudah tidak asing lagi karena pasti kalian sudah pernah menggunakannya ya. Karena kita kan dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, ini aplikasi yang kita gunakan ya. Nah, Zoom dan Google Meet ini adalah aplikasi telekonferensi ya, yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melakukan pertemuan online dengan jumlah tamu yang lebih banyak. Nah, kalau yang tadi kan aplikasi sebelumnya kan bisa video call ya, tapi mungkin hanya beberapa orang saja. Nah, tapi kalau dengan Google Meet dan Zoom ini memungkinkan kita untuk bisa bertemu dengan lebih banyak orang ya. Misalnya 20, 30, bahkan 100 orang ya, bisa itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa melakukan pertemuan online menggunakan aplikasi ini. Nah, ini ada aplikasi yang tentunya menjadi aplikasi komunikasi dua arah yang sangat baik ya, dalam melakukan tentunya pembelajaran juga ya. Nah, aplikasi ini tentunya sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan online saat ini ya. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini juga bisa digunakan untuk melakukan seminar online dan acara sejenisnya. Nah, bayangkan saja ya, kita bisa melakukan seminar menggunakan aplikasi yang seperti ini ya, dan sangat mudah menggunakannya. Nah, jadi aplikasi ini tentunya sangat berfungsi sebagai aplikasi komunikasi yang sangat penting untuk dunia sekarang ini ya, karena mungkin karena situasi pandemi ini juga kita sangat membutuhkan aplikasi ini untuk melaksanakan setiap aktivitas kita ya, secara online juga. Nah, jadi ini aplikasi yang sangat baik dan tentunya punya fungsi yang sangat baik juga untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini adalah contoh tampilan daripada Google Meet ya. Google Meet saja. Nah, jadi misalnya kita bisa lihat di sini ada muncul kameranya ya. Kita bisa aktifkan kamera dan kita bisa aktifkan mikrofon juga ya dalam menggunakan aplikasi ini. Tentunya ini sebenarnya Pak John tidak perlu tunjukkan lagi sebenarnya, cuma Pak John tunjukkan saja sebagai contoh saja ya, biar kalian tidak lupa begitu. Nah, jadi ini contoh tampilannya. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang Gmail ya. Nah, Gmail ini adalah salah satu aplikasi dari Workspace Google ya. Workspace Google ini, jadi jika seseorang memiliki akun Google maka bisa menggunakan fitur Gmail ya. Nah, kalian tentunya pasti semua punya akun Google ya, karena kalian kan semua masuk di Google Classroom. Nah, itu pasti kan kalian sudah punya akun Google. Nah, lewat akun kalian itu ya, atau alamat Gmail kalian itu ya, email kalian itu, kalian bisa menggunakan aplikasi Gmail-nya. Nah, aplikasi ini tentunya dia memiliki fitur-fitur yang mirip seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Tapi tentunya kita akan belajar lebih dalam sedikit ya. Nah, Gmail ini sangat memungkinkan seseorang ya untuk bisa mengirimkan pesan kepada orang lain yang memiliki akun Google juga, gitu ya. Nah, pesan yang dikirim bisa berupa pesan teks, file, gambar atau juga video ya, seperti itu. Jadi kita bisa kirim file berupa teks, file lainnya dan juga gambar atau video ini. Nah, namun sayangnya kan Gmail ini punya batasan ya, yaitu dia hanya bisa mengirimkan file maksimal itu 25 MB begitu. Jadi kita mau kirim gambar
maksimal besarnya itu 25 MB. Kita mau kirim video, maksimal besarnya itu 25 MB, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan yang melalui Gmail ya. Jadi silakan kalian perhatikan bagaimana. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tampilan daripada Gmail, dan kita juga akan belajar bagaimana cara mengirimkan pesan ya, atau mengirimkan file lewat aplikasi Gmail ini. Nah, ini pertama Pak John tunjukkan kalau misalnya kalian menggunakan komputer ya. Nah, jadi ini tampilan Gmail ya. Jadi di sini ada beberapa fitur ya. Di sini ada inbox, ada pesan terkirim ya, pesan yang kita favoritkan ya. Nah, dan ini adalah pesan-pesan yang biasanya muncul ketika ada orang lain mengirimkan pesan kepada kita, begitu ya. Jadi ada pemberitahuannya. Nah, sekarang kita akan belajar ya bagaimana cara kita mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, pertama-tama kita lihat di atas ini ada logo tambah ini ya. Di sini ada tulisnya Kompos. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ini kita ingin mengirimkan pesan yang baru ya. Nah, kita klik. Nah, kemudian nanti dia akan muncul seperti ini ya. Dia muncul ini tuh ya, atau kita akan memilih kontak atau alamat email yang ingin kita kirim pesannya. Nah, misalnya di sini Pak Juan mau kirim pesan kepada akun Pak Juan yang satu ya. Misalnya ini ya. Nah, itu misalnya akun Pak Juan yang satu. Kemudian Pak Juan mau kirim pesan misalnya tugas 1 TIK misalnya ya. Nah, kemudian di sini Pak Juan mau menambahkan ini ya, teks ya, atau menjelaskan sedikit mengenai tugas ini. Nah, jadi Pak Juan mau tulis kepada akunnya ini supaya bisa baca juga. Jadi berikut ini adalah tugas 1 TIK saya. Terima kasih misalnya ya, misalnya kita mau kirim seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah selesai menuliskan atau mengetik teksnya ya, kita tinggal langsung ini ya, klik yang send ini atau klik yang kirim ini. Nah, kita langsung bisa klik, kemudian nanti pesannya langsung akan terkirim. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menambahkan kalau misalnya kan tugas itu kan biasanya kita mau kasih foto tugasnya misalnya. Nah, jadi kita bisa untuk menambahkan gambar itu, kalian lihat di bawah sini ada namanya attach file. Nah, atau menambahkan file. Nah, jadi kalian bisa klik ya. Nah, kemudian nanti dia akan muncul seperti ini. Di sini kalian diminta untuk memilih file yang ingin kalian kirim ya. Nah, jadi kalau misalnya di komputer berarti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian memilih ya, kalian cari file kalian taruh di mana. Nah, ini Pak Juan pilih sebagai contoh saja. Nah, misalnya ini gambar yang mau Pak Juan kirim ya. Nah, Pak Juan sudah pilih, klik open. Setelah masuk ya, jika sudah selesai ya, teksnya sudah ada, filenya sudah ada, dan kita mau kirim, kita langsung bisa klik. Nah, tapi seperti yang tadi Pak John sudah jelaskan ya, untuk Gmail ini dia punya batasan besar file ya. Besar file yang bisa kita kirim itu maksimalnya adalah 25 MB ya, 25 MB. Nah, ini Pak John bisa kirim gambar ini karena file ini tentunya ukurannya tidak lebih dari 25 MB ya. Nah, jadi kalau misalnya filenya tidak lebih, maka kita bisa kirimkan lewat Gmail. Nah, ini caranya. Jika sudah selesai ketik, sudah tambahkan filenya, kita bisa langsung klik send atau kirim. Nah, kita langsung klik. Nah, setelah kita klik, tentunya filenya akan terkirim ya, akan terkirim kepada alamat email yang tadi kita sudah masukkan tadi. Ya, tadi Pak John kirim ke email Pak John yang satu. Nah, untuk lihat apakah itu sudah masuk, kita pergi ke yang bagian ini ya, send. Nah, di sini
nanti dia akan muncul, oh ini pesan yang sudah terkirim begitu. Nah, jadi munculnya akan ada di sini. Kalau misalnya belum, biasanya ada di sini ya, yang snooze ini atau tertunda. Jadi Pak Juan akan tunjukkan tampilan daripada Gmail, dan kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengirimkan pesan lewat Gmail ya. Nah, tentunya kalian masing-masing sudah punya ya, karena masing-masing kan sudah punya sudah masuk di Google Classroom, jadi pastinya sudah punya akun Gmail masing-masing. Nah, jadi pertama-tama kita buka aplikasinya dulu. Nah, jadi ini tampilannya akan muncul seperti ini ya. Langsung biasanya itu muncul pesan-pesan yang masuk begitu, atau pemberitahuan yang masuk. Nah, ini tentunya tampilannya sedikit berbeda daripada tampilan pada komputer ya, yang tadi Pak Juan sudah tunjukkan. Nah, ini kalau kita mau lihat menu-menunya itu kita bisa klik yang di bagian atas ini ya, yang ada garis 3 ini. Nah, di sini baru kita bisa lihat nih. Kalau tadi kan yang pesan masuk ya, pesan masuk dan menu-menu lainnya itu kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini jadi kalau kita mau lihat pesan masuk, kita pilih yang all inbox. Nah, itu akan menunjukkan nanti semua pesan yang pernah orang kirimkan kepada kita, atau pemberitahuan dari yang lain-lain ya. Nah, jadi kalau kita mau mengirimkan pesan ya, kita langsung saja. Kalau tadi di komputer itu ada tulisan compose di ujung sebelah kiri atas. Nah, kalau di handphone itu yang ini ya, yang di bawah sini sebelah kanan. Nah, jadi kita lihat di sini ada tulisan compose. Nah, atau itu kita mau membuat ini ya, pesan yang baru untuk dikirimkan. Jadi kita klik. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini ya. Kita harus masukkan alamat email yang mau kita kirimkan pesannya. Misalnya Pak Juan kasih contoh yang sama ya. Pak Juan mau kirim misalnya tugas kepada akun Pak Juan yang satu ya. Nah, ini Pak Juan ketik dulu alamat emailnya ya. Nah, setelah kita sudah masukkan alamat emailnya, kita masukkan pesan kita tuh apa. Misalnya judul pesannya tugas sama ya, seperti yang tadi, tugas 1 TK misalnya. Nah, kemudian di sini kita ketik seperti biasa lagi, kira-kira penjelasan dari kita terkait dengan tugas ini apa ya. Tulis saja misalnya, berikut ini adalah tugas 1 TIK saya. Nah, terima kasih. Oke. Nah, jadi setelah kita selesai ketik ya, ini berarti pesannya sudah kita ketik teksnya. Nah, kalau misalnya kita mau mengirimkan pesan ini, kita tambahkan gambar ya. Nah, untuk menambahkan gambar, kalian lihat di atas sebelah kanan ini ada lambang seperti ini ya, semacam penjepit kertas begitu ya. Jadi ini namanya attachment file, atau kita mau menambahkan file. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita pilih attach file, atau kita tambahkan filenya. Nah, setelah itu dia akan buka semua file kita ya, yang ada di handphone kita. Nah, kita pilih kita mau kirim yang mana nih. Nah, di sini kalian tinggal pilih file yang mau kalian kirim itu apa ya, file yang kalian mau kirim itu apa. Nah, ini Pak Juan pilih random saja ya sebagai contoh. Nah, misalnya Pak Juan pilih yang ini. Nah, setelah dipilih gambarnya, misalnya anggap saja ini gambar tugasnya Pak Juan ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik yang di atas ini ya, yang di atas ini yang tombol kirim itu. Nah, Gmail tentunya sama ya, seperti yang tadi Pak Juan sudah sampaikan. Mau di handphone, mau di komputer, dia tentunya punya batasan besar file yang bisa dikirim ya, yaitu 25 MB. Nah, jadi ini karena file yang Pak Juan mau kirim ini tidak lebih dari 25 MB, maka kita tentunya bisa mengirimkan. Nah, setelah kita sudah ketik teksnya, kita sudah masukkan gambarnya ya, atau file yang kita mau kirim, tinggal kita langsung klik tombol kirim di bagian atas ini.
send ya. Nah, dengan begitu filenya akan langsung dikirim seperti itu. Nah, ini tentunya ini aplikasi komunikasi yang sudah kalian pelajari ya, sudah kalian pelajari semuanya ya, Facebook, Instagram, Zoom, Twitter, WhatsApp, Google Meet, Messenger, Telegram, dan Gmail. Nah, aplikasi-aplikasi ini tentunya kalian sudah lihat tadi fungsinya masing-masing ya, dan tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya aplikasi-aplikasi ini dibuat adalah untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ya. Anak-anak perhatikan, tujuan utamanya adalah agar kita semua bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, secara online tentunya. Nah, jadi kalian tentunya harus mengetahui ini ya, dan sadar penuh ya bahwa aplikasi-aplikasi ini dibuat untuk bertujuan agar kita semua bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menggunakannya sesuai dengan fungsinya itu dengan baik, begitu ya. Jangan kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini secara sembarangan begitu ya. Jangan kita pakai untuk membohongi orang ya. Jangan kita pakai untuk hal-hal yang negatif ya. Kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi ini sesuai dengan fungsi dasarnya ya, yaitu kita menyebarkan berita yang baik ya, kita berkomunikasi, kita mencari informasi, mendapatkan informasi ya. Dan kita tentunya harus menggunakan aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut ini Pak John akan menjelaskan sedikit saja ya tentang etika penggunaan aplikasi untuk berkomunikasi ya. Nah, jadi ini kan beberapa aplikasi yang sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang kita belajar nih kira-kira etika penggunaannya itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahasa ya. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung ketika kita berkomunikasi menggunakan aplikasi-aplikasi online ini ya. Nah, jadi ini kan aplikasi-aplikasi untuk komunikasi tentunya dengan cara yang baik ya. Salah satunya dengan menggunakan bahasa yang baik ya. Ketika kita menchat seseorang ya, kita chat seseorang atau kita telepon seseorang ya, itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kalau kalian sebagai siswa, kalian chat guru juga, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Kalau telepon juga, telepon yang sopan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian menggunakan Google Meet untuk pembelajaran, kalian juga kalau misalnya ditanya guru dan sebagainya untuk bicara, kalian juga harus berbicara dengan sopan begitu ya. Nah, itu salah yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain ketika berkomunikasi menggunakan aplikasi online ini. Nah, yang kedua, kalian perlu menghindari penyebaran konten negatif ya, mulai dari icon, emoticon, ya, stiker, gambar, video, dan lain-lain ya. Kita harus menghindari untuk menyebarkan konten-konten negatif atau berita-berita negatif ya, apalagi yang bersifat bohong, kekerasan, dan sebagainya. Nah, itu dihindari supaya jangan sampai itu menjadi informasi yang buruk bagi orang lain. Jadi kita harus menyebarkan hal-hal yang positif ya, menyebarkan hal-hal yang positif lewat aplikasi-aplikasi komunikasi yang online ini ya. Jadi kita harus menyebarkan hal-hal yang positif, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, karena Tuhan juga mengajarkan kita itu untuk bisa melakukan hal yang baik. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, salah satunya lewat apa? Kita menyebarkan hal-hal yang baik, kita menyebarkan hal-hal yang positif bagi orang lain. Ketika kita berkomunikasi, kita harus bisa menyebarkan hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Nah, misalnya kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp, mungkin kita bisa memposting ayat Alkitab, atau mungkin kita bisa memposting hal-hal yang positif ya, hal yang positif di WhatsApp ya. Kita bisa kalau misalnya kita punya grup di WhatsApp atau Telegram dan sebagainya, kita bisa membagikan informasi-informasi yang positif di grup ya, supaya bisa sama-sama memberkati satu sama lain begitu. Nah, yang ketiga, kita harus menggunakan aplikasi ini untuk hal-hal yang penting tentunya ya. Nah, bukan untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini hanya untuk sekedar
untuk hal-hal yang tidak penting, misalnya kita menyebarkan berita yang bohong. Nah, kadang-kadang kan kita tidak menyaring berita dengan baik ya, sehingga kita itu kadang-kadang langsung saja menyebarkan berita. Nah, kita harus menyaringnya dulu ya, agar kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk hal-hal yang penting ya. Nah, kalau sekarang ini kan tentunya kalian sudah mulai belajar ya untuk menggunakan hal-hal aplikasi-aplikasi ini untuk hal-hal yang penting. Misalnya kalian gunakan untuk mengirim tugas ya, mengirim tugas di guru ya. Kemudian kalian juga bisa berkomunikasi dengan guru atau juga dengan teman kalian yang mungkin satu kelas ya. Jadi kalian harus menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk hal-hal yang positif begitu ya. Nah, anak-anak, Pak John punya tugas untuk kalian ya. Pak John punya tugas untuk kalian, tugas 2 TIK. Jadi kalian silakan, Pak John minta ya, kalian tentunya tadi sudah Pak John ajarkan mengenai ini ya, bagaimana cara menggunakan Gmail dan tampilannya seperti apa tuh. Nah, jadi Pak John mau kalian tugasnya sekarang adalah buatlah sebuah poster sederhana ya tentang etika penggunaan media sosial dan kirimkan tugas tersebut lewat Gmail ya. Nah, jadi kali ini Pak John nggak mau kalian kirim lewat Google Classroom nih seperti biasa, tapi Pak John mau kalian kirim lewat Gmail ya. Dan ini kalian kirim ke ini ya, alamat emailnya Pak John ini ya, mrjuanpalopo46@gmail.com. Nah, jadi setelah kalian membuat poster sederhana tentang etika penggunaan media sosial, nah, jadi kalian jelaskan tuh etika penggunaan media sosial itu seperti apa. Nah, kalian buat dalam bentuk poster, kemudian kalian entah itu kalian foto ya, kemudian kalian kirimkan ke emailnya Pak John ya di Gmail. Nah, dengan cara seperti yang tadi Pak John sudah praktekkan lewat video yang tadi ya di sebelum slide ini. Seperti jadi silakan nanti kalian kerjakan dan kirimkan tugas via email ya, email Gmail ini ya. Kirimkan ke alamat emailnya Pak John yang ini ya. Jadi silakan dibuat dan dikirimkan di situ. Nah, jadi terima kasih kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah menyimak dengan baik ya. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Pak John berharap kalian tetap semangat dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.